Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lali Filia, NIM 2020205030, Prodi S1 Fisioterapi semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem integumen. Yang pertama itu ada kulit. Jadi struktur anatomi dari kulit itu ada 3 lapisan, yaitu lapisan epidermis, kemudian ada lapisan dermis, kemudian ada hipodermis. Selain itu, dari struktur kulit sendiri itu juga terdapat hair atau rambut, kemudian ada pori-pori, kemudian ada dermal papillae. Setelah itu, di bawah dermal papillae itu terdapat cold receptor atau reseptor dingin, di mana nanti akan menjadi reseptor atau rangsangan ketika adanya rasa dingin. Selain itu juga ada heat receptor, itu sebagai rangsangan dari rasa hangat. Kemudian ada blood vessels atau pembuluh darah, kemudian ada konektif atau jaringan penghubung, kemudian ada saraf. Nah, dari saraf atau nerve ini yang nantinya akan menghubungkan ke cold atau heat receptor yang tadi. Setelah itu juga ada fat lobus atau lemak yang berwarna kuning berbentuk bulat-bulat. Setelah itu di sini juga ada sweat gland atau kelenjar keringat yang nantinya akan terhubung ke pori-pori. Setelah itu ada sebaceous gland atau kelenjar subasea atau kelenjar minyak. Kemudian ada erector pili muscle, itu sebagai otot dari kulit. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, lapisan utama dari kulit itu terdapat 3 bagian. Yang pertama itu ada epidermis, kemudian ada dermis, dan ada hipodermis. Dari epidermis sendiri memiliki beberapa struktur. Yang pertama adanya melanosit, di mana nantinya akan menghasilkan melanin dari proses melaninosit yang ditandai dengan adanya warna kecoklatan pada kulit. Selanjutnya ada sel Langerhans, itu merupakan makrofag turunan sumsum tulang untuk presentasikan limfosit T yang berfungsi untuk imunologi dari kulit. Selanjutnya ada sel Merkel, itu mekanoreseptor sensoris, itu yang bekerja ketika ada rangsangan dari rasa hangat, dingin, dan sebagainya. Kemudian ada kreatinin atau kreatinosit. Pada epidermis juga terdapat 5 jenis stratum, itu ada stratum corneum, kemudian ada stratum lucidum, stratum granulosum, kemudian ada stratum spinosum, dan ada stratum basal. Yang pertama itu stratum corneum, itu merupakan lapisan kulit paling luar, jumlahnya itu ada 15-30 lapis sel gepeng. Kemudian pada stratum corneum juga tidak memiliki inti dan protoplasmanya itu berupa kreatinin. Jenis stratum yang kedua itu ada stratum lucidum. Stratum lucidum ini merupakan sel terang, tidak memiliki inti. Di sini itu berwarna merah, ditunjukkan oleh warna merah. Nah, di sini itu protoplasmanya itu berupa protein, kemudian juga terdapat pada lapisan kulit tebal. Jenis stratum yang ketiga itu ada stratum granulosum, terdiri dari 2-3 lapisan sel gepeng, terdapat inti di antaranya dan juga tampak jelas di telapak tangan dan telapak kaki. Jenis stratum yang keempat itu ada stratum spinosum. Stratum spinosum ini terdiri dari 5-8 lapisan. Lapisannya itu tebal, kemudian pada lapisan ini juga memproduksi kreatin yang berfungsi untuk kelembapan dari kulit. Jenis stratum yang kelima itu ada stratum basal. Stratum basal itu merupakan lapisan epidermis paling dalam, berbentuk seperti kubus, juga letaknya itu dekat dengan dermis. Terdiri dari beberapa pembentuk dari melanin. Selain itu juga mengadakan mitosis untuk proses reproduksi. Selanjutnya itu pada dermis, lapisan kulit yang kedua itu
terdapat 3 jaringan, itu ada kolagen dan serat elastis, ada saraf, dan juga ada otot. Ukurannya itu lebih besar daripada epidermis. Kemudian sensoris aparatusnya berupa sentuhan, temperatur, tekanan, dan rasa nyeri. Terdapat 2 bagian, itu ada pars papillare. Bagian ini itu bagian yang menonjol ke arah epidermis. Yang kedua yaitu pars reticulare, yaitu bagian yang menonjol ke arah hipodermis dan mengandung banyak jaringan ikat. Selanjutnya itu dari hipodermis. Strukturnya itu terdiri dari beberapa jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak, dinamakan panniculus adiposa, yang fungsinya itu untuk cadangan makanan. Sistem integumen yang selanjutnya itu ada rambut. Struktur dari rambut itu yang pertama, bagian tengah berwarna putih itu dinamakan dengan medula. Nah, lapisan di luarnya medula yang berwarna pink agak kecoklatan itu dinamakan cortex. Kemudian bagian yang melapisi selanjutnya itu ada hair cortical, yang di sini itu ditujukan oleh warna coklat. Setelah itu ada inner root sheath atau akar rambut. Di akar rambut ini terdapat 3 lapisan, yaitu ada cortical of inner root sheath, kemudian ada Huxley layer, dan ada Henle layer. Nah, lapisan selanjutnya yang ada di luarnya dari inner root ini ada outer root sheath atau akar bagian luar dari rambut. Setelah itu ada jaringan tumbuh, kemudian ada keratin, kemudian ada melanosit, dan ada dividing cell. Nah, dividing cell, kemudian ada cavity of dermal papillae, di mana bagian ini itu yang nantinya akan menempel dengan dermis. Dari struktur rambut yang sudah saya sebutkan di awal, di sini juga ada beberapa struktur rambut, di mana ini itu struktur rambut yang secara garis besarnya. Yang pertama itu ada batang rambut. Batang rambut ini itu merupakan bagian dari rambut yang tampak dari luar. Setelah itu ada inner root atau akar rambut. Bagian ini bagian yang tertanam di kulit. Setelah itu ada dermal papillae, ini itu bagian yang nantinya akan menempel dengan dermis. Setelah itu ada pembuluh darahnya, pembuluh darah. Setelah itu ada hair matrix cell. Kemudian ada umbi rambut, di sini ada umbi rambut. Setelah itu ada kantung dari rambut, di sini kantung dari rambut. Nah, setelah itu kantung dari rambut itu ada otot penegak dari rambut, di sini. Kemudian ada kelenjar minyak. Sistem integumen yang selanjutnya itu ada kuku. Di sini struktur dari kuku itu ada body of nail, itu badan dari kuku yang dapat dilihat jelas dari luar. Setelah itu ada nail growth. Nail growth ini sebagai alur dari pertumbuhan kuku ini. Setelah itu ada lunula. Lunula itu bagian berwarna putih berada di proksimal dari kuku. Setelah itu ada epinicium, itu bagian yang menutupi bagian proksimal dari kuku, itu berupa kulit.